Ada ya suaraku? Ada aman nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 2 dari aplikasi analisis sentimen komentar sosial media dengan anggota yang pertama adalah Zaki Hamadani dengan NIM yang sudah tertera dan saya sendiri Yunin Faria dengan NIM tertera. Selanjutnya ke slide pendahuluan. Yang pertama di sini adalah ringkasan tugas besar, yang dimana akuntansi kemampuan pemrograman mahasiswa serta evaluasi penyelesaian masalah program terstruktur, coding golang, dan kerjasama tim. Yang kedua ada topik kelompok, di mana topik kelompok kedua ini mengambil aplikasi analisis sentimen komentar sosial media. Yang ketiga ada tujuan utama pembuatan. Yang pertama adalah pembuatan sistem manajemen coworking space dengan fitur root atau create, read, update, dan delete. Yang kedua adalah menerapkan algoritma pencarian square dan binar serta pengurutan selected sort dan inserted sort. Yang ketiga adalah menyediakan platform simulasi untuk manajemen ulasan dan ranting. Selanjutnya ada deskripsi. Nah, yang dimana sentimen komentar sosial media adalah pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis komentar yang berasal dari media sosial. Aplikasi otomatis menentukan apakah komentar yang dimaksudkan bersifat positif atau negatif berdasarkan kata-kata tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaannya dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari komentar, serta melihat statistik dan mengurangi komentar berdasarkan sentimen. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat untuk memahami respon atau opini orang terhadap suatu topik atau produk secara sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk Zaki, saya beri waktu. Ya, untuk pembagian job desk di sini saya Zaki Hamdani membuat menu menambahkan komentar, membuat menu ubah komentar, membuat menu hapus komentar, membuat menu menampilkan semua komentar. Untuk Kak Yuni, menu yang dibuat membuat menu cari komentar, membuat menu urutkan komentar, membuat menu tampilkan statistik, dan membuat menu keluar. Materi yang digunakan yaitu 1. Konsep dasar Alpro 1 menggunakan materi yang sudah dipelajari saat semester 1 seperti perulangan, for loop, variabel, tipe data, if else. 2. Struktur data dan modularitas Alpro 2 materi yang sudah dipelajari seperti struct untuk data, aset, dan juga array sebagai penyimpanan data, function, dan prosedur juga digunakan dalam tugas besar ini. 3. Pencarian dan pengurutan data Alpro 2 menggunakan pencarian dengan binary ataupun sekuensial pada sebuah data dan mengurutkan data menggunakan selection atau insert. Di sini ada sesi running dan penjelasan kode. Untuk kodenya kita membuat packagement yang menandakan bahwa ini adalah program utama. Terus di sini mengimport Buvio yang fungsinya digunakan untuk membaca input dari user, FMT untuk mencetak output ke layar,
OS diperlukan agar bisa akses OS stdin. Sort digunakan untuk sorting, misalnya saat binary search. Terakhir, string untuk manipulasi string seperti to lower, contents, dan lain-lain. Di sini juga membuat struct ID dengan tipe data integer, teks dengan tipe data string, sentiment dengan tipe data string. Di sini juga mendeklarasikan variabel seperti variabel daftar komentar, tempat menyimpan semua komentar, ID komentar. Untuk ID komentar, untuk menyimpan ID komentar yang akan bertambah setiap kali komentar baru ditambahkan. Untuk variabel kata positif dan kata negatif digunakan untuk daftar kata, menentukan sentimen komentar. Function menu di sini untuk menampilkan opsi atau fitur yang bisa dipilih user seperti tambah, hapus, cari, komentar, dan seterusnya. Di sini mau ngerun codingannya. Nah, menu yang saya buat 1 sampai nomor 2. 1 sampai nomor 4, maaf. Kita coba menambahkan komentar. Barang bagus, saya suka. Komentar berhasil ditambahkan. Sentimen positif. Penjelasan fungsinya. FNT print untuk menampilkan pesan ke layar agar pengguna mengetik komentar. Scanner scan membaca input dari pengguna melalui terminal. Membuat variabel teks dengan scanner teks, menyimpan hasil input teks komentar ke dalam variabel teks. Membuat variabel sentimen, analisis sentimen yang bertujuan menganalisis teks komentar untuk menentukan sentimennya. Membuat variabel baru dengan komentar baru bertujuan membuat objek komentar baru berisi ID, teks komentar, dan hasil sentimen. Untuk kode daftar komentar, menambahkan komentar baru ke dalam daftar komentar yang sudah ada. ID komentar plus plus, menambahkan nilai ID komentar. Untuk function analisis sentimen, teks string to lower, mengubah seluruh teks input menjadi huruf kecil agar pencocokan kata tidak bersifat case sensitif. Positif dimulai dari positif 0 dan negatif 0. Menginisiasi dua variabel penghitung untuk jumlah kata positif dan negatif yang ditemukan dalam teks. Membuat kode for kata garis 2 sama dengan range kata positif, melakukan literasi untuk setiap kata dalam daftar kata positif. If string contains text kata positif plus plus, mengecek apakah kata positif terdapat dalam teks, jika ya tambah nilai positif. Melakukan literasi untuk setiap kata dalam kata negatif, mengecek apakah negatif terdapat dalam teks, jika ya tambah nilai negatif. Jika jumlah kata positif lebih banyak dari negatif, kembali ke positif. Jika jumlah kata negatif lebih banyak dari positif, kembali hasil negatif. Retro netral, jika jumlah positif dan negatif sama atau tidak ditemukan keduanya, kembalikan ke hasil netral. Ini untuk menu nomor 2, ubah komentar.
kita masukkan ID-nya. Salah. Yang awalnya saya suka bagus menjadi saya ubah menjadi tidak bagus atau jelek. Untuk penjelasan codingannya, function ubah komentar. Algoritmenya mengecek apakah daftar komentar kosong. Jika ya, tampilkan pesan dan hentikan proses. Untuk function tampilkan semua komentar, menempelkan semua komentar agar pengguna bisa memilih ID komentar yang ingin diubah. FMT print, masukkan ID komentar yang akan diubah, menampilkan permintaan input ID dari komentar yang ingin diubah. Membuat variabel ID dengan tipe data integer, mendeklarasikan variabel ID untuk menyimpan ID komentar yang dimasukkan. FNT scan line, membaca ID dari pengguna dan menyimpan ke variabel ID. Kita membuat variabel index, mencari indeks dari komentar yang memiliki ID sesuai input pengguna, mengecek apakah ID ditemukan. Jika tidak ditemukan, tampilan pesan dan hentikan proses. FMT print TF, menampilkan permintaan untuk menghentikan komentar baru. Scanner scan, membaca input komentar baru dari pengguna. Teks baru, menyimpan komentar baru ke dalam variabel teks baru. Daftar komentar, mengambil teks komentar lama dengan komentar baru. Daftar komentar indeks, mengupdate hasil sentimen berdasarkan komentar baru. FMT printline, komentar berhasil diubah, menampilkan pesan bahwa komentar berhasil diubah. Untuk menu ketiga yaitu menghapus komentar. Komentar berhasil dihapus. Untuk penjelasan function, ifline data komentar, mengecek apakah komentar kosong. Jika ya, ditampilkan pesan dan hentikan proses. Tampilkan semua komentar, menampilkan semua komentar agar pengguna bisa melihat ID komentar yang ingin dihapus. FMT print, masukkan ID komentar yang akan dihapus, menampilkan permintaan input ID komentar dari pengguna. Membuat variabel ID dengan integer, mendeklarasikan variabel ID untuk menyimpan ID dari pengguna. Membaca input ID dari pengguna, menyimpan ke dalam variabel. Untuk menu keempat, tampilkan komentar. Ya, kita membuat komentarnya dulu. Nah,
daftar komentar untuk ID 1, 3, 4. Untuk ID 2 tidak ada karena sudah dihapus tadi. Untuk functionnya nah, function tampilkan semua komentar. If len daftar komentar sama-sama dengan 0, mengecek apakah daftar komentar kosong. Jika kosong, tampilkan pesan dan hentikan proses. fnt print line menampilkan judul daftar komentar ke layar. Melakukan literasi untuk setiap komentar dalam daftar komentar. fnt print menampilkan ID, teks komentar, dan hasil analisis sentimen dari setiap komentar. Itu saja yang menu saya buat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Yuni. Baik, terima kasih untuk Zagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cari komentar. Nah, Kak. Yang dimana untuk mencari komentar yaitu yang menggunakan data yang tadi. Yang baik, hasil dari pencarian atau cari komentar yang ditampilkan di sini adalah bagus, saya suka, yaitu dengan sentimen positif, yang dimana di sini bisa menarik pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Terus lanjut saja langsung ke 6, urutan komentar dan menggunakan data yang tadi aja. Baik, di sini adalah urutan komentar. Yang pertama ID 1 yaitu adalah sentimen netral. Yang ID kedua itu sudah dihapus oleh teman saya dan di sini tidak tertampil. Yang ketiga ada ID 3 yaitu jelek banget. Yang sentimennya itu menuliskan tentang negatif atau itu tuh harus dihapuskan juga. Dan yang ID keempat itu menampilkan bagus, saya suka, itu menampilkan tentang positif untuk menarik pengguna untuk aplikasi. Selanjutnya menampilkan statis yang dimana statistika komentar yaitu yang positif ada 1 atau dinilai dengan 33,3%, netral ada 1, 33,3%, dan negatif ada 1, 33,4%. Kenapa di sini statistiknya rata? Karena di sini yang di awal yang dimana adalah ada positif, ada netral, dan negatif. Belum dimasukkan yang lain. Seperti bisa jadi dimasukkan ke positif ditambah 1 lagi, ntar aplikasi tersebut sangat baik dan sangat menyenangkan. Itu bisa nanti statistiknya juga berubah-ubah. Terus yang netral juga sama, positif juga sama. Selanjutnya ada pilihan keluar, yang dimana jika pengguna aplikasi tersebut memilih keluar, akan tertulis terima kasih telah menggunakan program tersebut yang sudah dibuat oleh kami.
Nah, seperti itu. Selanjutnya lanjut ke slide yang di awal, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan, aplikasi ini berhasil mengintegrasikan fitur manajemen komentar, analisis sentimen sederhana, serta algoritma pencarian dan pengurutan dalam antarmuka berbasis CLI, implementasi algoritma binary search, dan insertion sort terbukti efektif untuk pengolahan dan pencarian data komentar. Penggunaan struktur dan slash pada bahasa Go memberikan fleksibilitas dalam menyimpan dan memanipulasi data secara dinamis. Untuk rekomendasi pengembangan, mungkin bisa menambahkan penyimpanan data ke file eksternal, misalnya menggunakan JSON atau CSV untuk mempertahankan data meskipun aplikasi ditutup. 2. Mengembangkan versi GUI atau berbasis web agar aplikasi lebih ramah pengguna dan mudah dioperasikan. Terima kasih. Presentasi kali ini dari kelompok kami, terima kasih, dan apabila banyak salah dan kekurangan, mohon maaf. Dan jika ingin respon story bisa cek di https://github.com yang sudah tertera di layar tersebut ya. Oke, dari kami terima kasih dan thank you. Thank you.